Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ya Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Fayayul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Al-ayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis, murru sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribuhu 'alaiha. Al-hadis. Alhamdulillah tahdas min ni'mah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan berbagai kebaikan, bekal kita baik di dunia maupun di akhiratnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang soleh hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, orang yang soleh. Alhamdulillah tahdus bi ni'mah, kita bisa berkumpul lagi pada malam yang mulia, malam Jumu'ah, malam yang diistimewakan dalam syariat kita. Allah berfirman tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladzina law taraku, harus takut orang-orang yang beriman ketika dia meninggalkan keluarganya yang dhaif. Jadi wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kenapa? Karena akan mendakwa. Jadi ketika kita meninggalkan keturunan lemah, lemah dalam imannya, lemah dalam ilmunya, lemah dalam rezekinya, itu dihisab nanti. Kita akan ditanyai oleh Allah. Makanya salah satunya tentang keilmuan, salah satunya. Itu. Karena kata Rasul, yang pertama wajib kepada memberikan ilmu kepada anak dan istri adalah ayahnya. Apa salah satu ilmu yang harus diajarkan? Kata Rasul, murru as-sabiyya, perintahlah oleh kalian as-sabiyya, anak-anak kalian itu bisolat, dengan solat. Nah, perintah solat. Nah, ilmu perintah sholat kita suka dengar ya, perintah sholat. Sebelum lanjut, ilmu dasar kita itu perintah sholat ke anak itu usia berapa? Usia 7 ya. Kemudian dipukul usia 9, 11, 10 apa 7?
ilmu kita dulu sebelum kita lanjut. Kalau diperintahkan udah jelas kita suka dengar dia 7 tahun udah diperintah sholat. Nah, ketika dia meninggalkan sholat, usia berapakah yang kita diharuskan oleh Nabi untuk mendidiknya dengan walaupun dengan pukulan? Usia berapa? Tapi ayo Pak Taufik, usia berapa waktu anak enggak sholat? Oh sebelumnya. Pak Haji. Itu HD itu bisa langsung sholat. Nah, oke. Jadi kata Rasul barusan, murru as-sabiyya, perintahlah anakmu, ini anakmu nih. Perintahlah anakmu untuk apa? Bis-shalah, dengan sholat. Kapan? Idza balagha sab'a sinin, ketika masuk usia 7 tahun. Nah, kemudian ketika sebelum usia 7 tahun bagaimana? Berarti enggak wajib diperintah gitu. Pahamnya gitu atau bukan? Ini kan gitu. Murru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahlah olehmu anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Berarti sebelum usia 7 tahun nggak usah diperintah gitu. Pertanyaan kan gitu. Itu disebut mafhum mukhalafah. Ya. Kumaha tah urang tah? Jadi usia 6 tahun atau 5 tahun nggak usah sholat gitu, nggak usah diperintah sholat oleh kita gitu. Boleh. Masih contoh. Nah, dari kecil pun ya bagus kita ngasih pendidikan. Hanya maksudnya di bawah usia 7 tahun mah enggak sempurna juga enggak apa-apa gitulah. Misalkan anak usia 5 tahun dia di bawah sholat, enggak wudhu dulu, enggak apa-apa. Usia 6 tahun enggak wudhu dulu, enggak apa-apa bawa. Kemudian orang lain maruku dia mah sujud nongeng, enggak sujud teh lila gitu ya. Orang lain enggak apa-apa. Kalau belum usia 7 tahun gitu. Syarat rukunnya tidak pun enggak usah di apa-apa dulu lah gitu. Nah, baru setelah 7 tahun kita benar-benar tuh perintah oleh kita. Nah, yang wajib mengajarkan siapa? Abauhu, ta'limuhu. Yang wajib mengajarkan sholat, mengajarkan saum, mengajarkan ilmu agama siapa? Ayahnya. Nah, yang wajib itu ayahnya. Jadi bukan ustadz. Bukan guru sekolah, tapi ayahnya yang diwajibkan. Aduh Pak Ustadz, dah gimana ayahnya teh sibuk dan enggak bisa juga takut salah. Sibuklah. Oke lah, kenapa sibuk? Ya mencari rezeki. Sebulan dapat berapa? 5 juta. Oke, karena kamu mengejar 5 juta sampai kewajiban anak dilepas. Pada itu kewajiban, ini mengambil kewajiban satu, ditinggalkan kewajiban yang lainnya. Maka kita karena sibuk tidak bisa, nyuruhlah ke ustadz. Nah, cek ustadz deh boleh, aku disuruh, tapi kok MOU dulu. Kontrak dulu. Kontrak dulu, yang wajib siapa? Anda. Kenapa? Karena mengambil 5 juta, kamu tidak bisa mengajar, dikesayakan. Sekarang seteng-seteng. Wah. Itu harus MOU lah. MOU gitu kan. Itu kewajibanmu gitu. Nah,
Sama istri kita juga kewajiban kita mengajarnya. Maka ketika kita menyerahkan kepada ustadz harus MOU. Udah MOU harus. Iya. Ya. Nah, tapi alhamdulillah ya ustadz kita itu karena Allah ikhlas enggak MOU. Tapi kitanya minimal kitanya tahu diri gitu. minimal atau tahu diri gitu ya. Ya mah anak yang mau ngaji teh terserah anak we, nggak dititipin, nggak apa gitu ya. Kan ngeri gitu, orang tuanya apa sih? Apa merasa nggak tanggung jawab, nggak, kan itu kewajibannya. Atau nitip-nitipkan, atau bahasa lah gitu ke ustadz teh. Tapi kan ini mah enggak. Cik, jadi kira-kira Pak Yudi kalau istri belajar ke ustadz pernah nitipkan ke ustadz? Komode MOU. Diulangin. Ya Allah ya Karim. Jangan terlalu bisa jadi emutan misi panyawat lahnya. Nah, yang ke istri, ya. Nah, kita sudah memastikan istri juga misalnya sholatnya udah benar. Jadi jika aja sama mama atau ibu lah gitu. Ya nggak apa-apa, itu orang tua juga. Kalau kita sudah mendelegasikan nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Kita juga udah memastikan. Ya gitu. Ya gitu, udah bagus. Gitu. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Kemudian usia 7 tahun tidak sholat jangan dulu dipukul. Jangan, kalau nggak sholatnya nggak, kita ngajak dulu, belajar dulu, terus kalau 7 tahun jangan dulu dipukul. Usia berapa dipukulnya? Idza balagha asyra sinin. Ketika masuk usia 10 tahun. Dalam hadis. Kalau lebih awal lebih bagus ya nggak apa-apa. Tapi dalam hadisnya 10 tahun. Gitu. Padribuhu alaiha, pukullah ketika dia meninggalkan sholat. Tapi pukulnya harus di bawah lutut. Ya, betis. Dan tidak mubarrahin, dan tidak membuat memar atau luka. Berbekas nggak boleh. Ini untuk apa? Saya pakai kopel dulu. Juga. Banget. Nah, seharusnya ini, tapi kita kan ini. Oke, konsep kita kadang-kadangnya setengah-setengah ilmunya. Anak ketika usia 7 tahun pukul, padahal bukan 7 tahun. 7 tahun itu baru disuruh sholat. Usia 10 tahun baru dipukul, dan dipukulnya di bawah lutut dan tidak la mubarrahin, tidak melukai. Kita kan dipukul anak ke sholat gamplong tadi buk. Nah, itu salah. Kurotang gitu. Bok gitu. Dulu gitu, punggung naon gitu nya. Kan? 10 tahun. Sampai kapan? Sampai dia balig. Kalau misalkan balignya usia 12 tahun, ya udah jangan dipukul, tapi hanya diingatkan. Gitu. Kenapa? Karena udah balig, dia sudah punya kewajiban sendiri dan masanya masa transisi. Perlu kasih sayang, karena dia akan mencari uswah hasanah, mencari figur usia segitu. Makanya jangan keras, pelan. Iya, dah eta penting nama, bisa ngakalakeun. Gitu. Nah, tapi memang masya Allah ya Karim, ini kewajiban ini yang disebut dengan kewajiban batin itu kan kita itu aneh ya, kan kita itu ketika keluarga itu ada kewajiban, katanya kewajiban dohir dan kewajiban batin. Dianggap kewajiban batin teh kalau kewajiban batinnya berhubungan aja dengan istri. Wah, ini kewajiban batin.
Bukan hanya itu, napakah batin katanya. Bukan hanya itu, kewajiban napakah batin itu salah satunya ilmu. Dan kita makan, wah ini kan napakah batin, jadi gitu. Napakah batin itu dianggapnya itu aja gitu. Padahal memberi ilmu, mendidik akhlak, itu batin, itu kebutuhan batin anak, kebutuhan batin istri gitu. Kan kita mau asa bangga dengan sudah memberi makan, minum, nafkah dohir, iya. Nafkah batin sudah malam Jumat, udah nafkah batin. Bukan hanya itu, tapi mendidiknya. Tapi saya kalau saya sensus, kalau saya analisa aja dulu lah, bukan penelitian. Kalau kamu apalagi kalau diteliti, kayaknya lebih daripada 90% yang nggak kewajiban mendidik itu kayaknya nggak terlalu diperhatikan gitu ya oleh orang tua tuh. Jadi seolah-olah sudah merasa cukup kalau sudah memberi nafkah lahir. Nafkah batin oke hanya ke istri gitu ya. Ke anak gitu enggak gitu. Aneh gitu ya. Padahal kita harus diwajibkan oleh Allah. Apa sih yang pertama? Yang pertama kita harus mengajarkan anak-anak itu syarat rukunnya gitu, sunnahnya, yang membatalkannya gitu. Salah satunya apa? Kita misalkan gini, kita ajarkan kepada anak bahwa kamu, ayah, ibu, kamu seorang muslim. Maka ketika kita sudah muslim diperintah oleh Allah untuk sholat. Jadi syarat sah yang pertama adalah muslim. Kamu sudah muslim maka wajib sholat. Prakteknya sholat di rukun, di syarat gitu. Nah yang kedua apa? Mukallaf. Jadi yang pertama yang sudah diperintah sholat itu kalau sudah muslim. Yang kedua mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligh, berakal. Jadi kalau orang yang baligh tidak berakal itu tidak wajib sholat. Contoh dia sakit sampai koma. Tapi ketika koma tidak wajib sholat. Kenapa? Karena tidak berakal. Atau yang sudah apa? Pikun ya. Sudah pikun, kan orang yang sudah pikun itu sholatnya sih anak lagi. 1 rakaat, assalamualaikum, udah sholatnya udah, kok cepet, udah. Nah itu nggak apa-apa. Dan memang sudah nggak ada akalnya. Kan mukallaf itu baligh dan berakal. Jadi sudah baligh, sudah berakal. Nah itu yang diwajibkan. Kalau belum baligh ya nggak wajib, tetapi harus dididik oleh kita. Nah ini berakal ini. Nah harus jelas ya kalau yang berakal itu. Gimana kalau misalkan gini, dia sakit parah nggak bisa gerak apapun, wajib nggak sholat? Wajib selama dia ada akalnya sehat, akalnya nyadar gitu. Gimana bisanya? Ya kalau dia gerak bisa gerak ya gerak, kalau tidak bisa kedip saja gitu. Berdiri tidak bisa, duduk, berbaring, masih berbaring juga lemas, gerak nggak kuat, maka dengan kedip. Aduh Pak Ustadz ini ngedip juga nggak bisa, ya disolatkan lah. Yang ngedip oge geus teu bisa mah kumaha atunya. Ya, selama dia ada pikiran itu wajib, itu mukallaf. Kemudian apa? Tohirin, suci. Nah ini juga sering saya lihat tohir itu enggak terlalu diperhatikan tuh, suci itu. Suci dari apa? Hadas dan najis. Kalau hadas oke lah, mungkin ya bisa diperhatikan kalau hadas. Ini najis nih. Kadang-kadang kita misal gitu ya, kita ke WC kotor di WC gitu ya, kita nggak pakai sendal jejengkean gitu. Jejengkean kita tetap nincak. Nincak mau banyak mau sedikit kena najis maka tetap aja najis. Oh mau jadi kemungkinan oke lah kalau itu alasannya, makanya bisa ngejawab itu. Ngeles. Kating cak merek lo barek leuting saeutak.
Nah makanya ketika ini hati-hati itu, aduh maaf, saya sendiri ya kadang-kadang kalau tempat buang air kecil berdiri itu suka nggak sempurna gitu ya, perasaan tuh bersuci itu nggak sempurna gitu. Nah itu gimana sholatnya? Maka bagusnya kalau kita misalkan tidak yakin itu suci, udah dicopot aja gitu, pakaian dalamnya copot aja, daripada kita nggak yakin gitu. Kan kurang, kalau gini, kalau berdiri itu saya tuh kurang sempurna itu bersucinya, kan biasanya sedikit aja satu punggu gitu ya. Padahal sebetulnya kalau yakin ya udah nggak apa-apa. Nah najis hati-hati. Kata ulama, daripada kita sholat memakai najis, lebih baik tidak memakai baju yang najis tersebut, walaupun auratnya terbuka. Kalau tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi gitu. Itu saking beratnya bersuci. Makanya kita sekuat tenaga, anak-anak pun yang lari-lari gitu kemana gitu, apalagi musim hujan tuh kan, waduh basah dan seterusnya, lari-lari ke masjid keluar gitu, itu harus hati-hati itu gitu. Hati-hati bisa salah. Nah ya, sholat jadi harus mukallaf, muslim mukallaf tahirin. Nah kata di sini, gimana kalau misalkan ini pertanyaan ini, bagaimana kalau seseorang nih ada kali gini, barang siapa yang tidak sholat sengaja, maka ulang sini mana bahasanya, barang siapa yang menolak sholat maka kafir hukumnya. Oke, ulang lagi. Jadi kata Umar bin Khattab itu, satu-satunya yang saya lihat yang berat hukumnya adalah tentang sholat. Bahkan ada kata-kata kafir ketika menolaknya gitu. Menolak apa? Menolak sholat. Jadi payuk paru jahaduha, maka kufur itu sifatnya ya. Kufur kalau orangnya berarti kafir. Bagi orang jahadaha yang menolak sholat. Oke, ada seseorang nggak sholat nih, nggak sholat, tara sholat lah gitu. Kemudian dia meninggal, apakah disolatkan oleh kita? Disolatkan. Kan kalau misalkan orang kafir disolatkan oleh kita, sah nggak? Tidak ya. Barusan kalau menolak sholat kafir. Nah, kalau ada orang yang sholat, jangan dulu meninggal itu, supaya bisa tobat dulu, jangan dulu meninggal ya. Ketika orang tidak sholat nih, sengaja nggak sholat, nggak mau aja, apa hukumnya bagi orang tersebut? Kafir atau enggak? Kalau nggak sholat nih, malas aja dia. Orang tidak sholat, malas, kenawan, malas sore, malas tidak sholat. Terus dia. Hah? Kalau sewaktu, di sini nggak ada waktu sekali atau selamanya ya. Kalau tidak sholat aja gitu. Tapi diklasifikasi oleh ulama gitu. Ulama itu 3 Jumat. 3 Jumat tuh. Kalau ulama, klasifikasi ulama itu 3 Jumat berturut-turut tidak sholat, itu bahaya. Kata ulama tuh. Tapi dalam hadis tidak ada, pokoknya tidak sholat aja. Tapi di sini jahadaha. Oke, sekali lagi, kalau ada orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat nih, apakah dia kafir atau tidak? Lihat redaksinya nih. Orang wayuk faru jahadaha gitu kan, maka kufurlah orang yang menolak sholat. Ulang lagi, orang yang tidak sholat apakah kufur? Bingung. Kufur. Dihukumi
kufur. Nah, ini beda para ulama. Para ulama sepakat yang disebut kufur itu yang jahada. Apa jahada itu? Nolak. Kira-kira yang sholat, yang tidak sholat itu menolak? Belum tentu. Dalam hatinya dia malas, gitu. Bukan nolak kewajiban. Dia nyadar itu kewajibannya, gitu. Dia nyadar itu wajib dan dia tahu ini wajib, gitu. Tapi malas, Nah, ulama menyebutkan itu tidak kufur. Karena tidak nolak, tapi dosa besar, gitu. Ya, fasik, oke. Tapi kalau kenaon teu wajib ieu, rek wajib kena naonan lah gitu. Nah, menyepelekan, nolak hukumnya baru itu kafir. Kalau selama dia, misalkan walaupun selamanya enggak, tetap aja dah dihukumi muslim, tidak disebut kufur. Walaupun misalkan enggak pernah sholat gitu. Kan ada orang enggak pernah sholat gitu, misalkan sampai matinya disolatkan aja tetap oleh kita, ya itu. Kenapa? Karena dia bersyahadat. Gitu. Bagaimana hukumnya nanti di akhirat? Nanti ada pertimbangan, ada hitungan. Nah, kalau yang nolak itulah yang kufur. Ya. 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 Tidak mau menjalankan syariat Islam. Nah, itu malas misalkan. Yang menolak. Menolak syariat Islam. Ada motivasi apa dia mau masuk Islam itu. Kalau orang masuk Islam harus menerima kan syariatnya juga. Iya betul. Nah, umumnya mungkin yang seperti itu tuh yang malas memang. Kalau yang saya tahu itu. Pada umum memang malas pada umumnya, bukan nolak ya. Terus gimana kalau ada orang yang masuk Islam? Tetapi karena nikah, kemudian dia nggak sholat kan, itu kan banyak kan yang gitu, gitu. Nah, apa hukumnya? Nah, itu hukum Islamnya yang dipertanyakan. Karena apakah dia berserah diri benar-benar ketika Islam atau karena mengikuti nikah? Maka itu kan asbabul wurudnya innamal amalu binniyat itu kan. Dia mau hijrahnya itu, mau jadi muslimnya itu karena ada yang dikejar, kabogona hijrah. Kata Nabi, ya bisa aja, silakan dia menikahinya, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, gitu. Nah, itu di Islam KTP. Ya. Apanya? Nah, berarti kan nah itu nanti Islamnya itu kan ada Islam. Ini jadi ada dua tuh. Iman seseorang itu ada iman syar'i, ada iman munjin. Nah, istilah dewa, bingung dewa. Jadi keimanan seseorang itu ada imannya, Islamnya itu Islam syar'i, ada Islamnya Islam munjin. Ada imannya iman syar'i, ada imannya iman munjin. Kalau iman syar'i, menurut syariat di dunia dia Islam. Karena sudah maca syahadat. Tetapi di akhirat tidak. Kenapa? Nggak ada syarat dan rukunnya. Kalau yang munjin di dunia dianggap Islam dan di akhirat dianggap Islam. Makanya ketika munjin, imannya atau Islamnya yang munjin itu ada syaratnya. Syarat apa? Iddi'an. Apalagi? Qabul. Apalagi? Ma'rifat. Nah, diawali dengan nutku. Oke, kalau nutku mah mungkin ya. Belum dijelaskan, maaf. Nutku itu mengucapkan syahadatnya. Nah, ketika mengucapkan syahadat, apakah di mulut saja, apa dengan hati enggak? Gitu kan? Kalau hanya di mulut saja, ya Islam di dunia ya. Tapi kalau dengan hati, itu bisa ke akhirat. Jadi, walaupun iman di hati, tapi kalau tidak diucapkan, tidak iman. Gitu. Dia iman, percaya kepada Nabi, tapi ya Allah, tapi takut ini sama pengikut kafir Quraisy misalkan. Dia tidak mengucapkan syahadat, enggak sah, walaupun dalam hati iman.
Maka yang pertama harus nutku dulu. Sudah nutku apa? Iddian. Mengaku syariat yang tadi. Yang syariat itu diakui. Bahwa dalam Islam ada syariat-syariat tertentu. Jangan menolaknya. Tapi kan yang tadi orang udah ucapin syahadat itu, meskipun dia berapa lama di neraka pun nanti tetap akan selesai kan surga ya? Itu enggak? Gimana? Kurang. Yang sudah mengucapkan syahadat, meskipun dia tidak melaksanakan syariat, misalkan dengan jaminan syahadat itu, seberapapun dia disiksa di neraka kan, bahkan selesai kan nanti? Ya, makanya tadi syar'i atau nafi munjin. Ya, maksudnya gini, bisa jadi ada pertanyaan. Hukum kafir itu menurut akhirat itu jadi ada sedikit perbedaan gitu. Ya. Nah, kalau kafir mah kan kholidina fiha abada ya, neraka. Tapi ini orang ini dihukumi kafir, tapi meskipun dari syahadat tidak melaksanakan syariat, kalau nggak sholat ya. Ya. Misalkan dia nggak sholat, tapi dia mengucapkan syahadat dulunya. Ya. Dia kan selama apapun di neraka, akhirnya kan masuk surga lagi. Ya, makanya kata saya tadi sekarang sedang diterangkan itu. Jadi syahadat dia itu syahadat munjin atau syahadat syar'i. Kalau syahadat syar'i diakui di dunia oleh Allah, oleh agama dia Islam, tapi di akhirat tidak diakui syahadatnya. Kenapa? Karena nggak ada nutku, ya lah, tapi nutkunya dengan hati enggak gitu. Yang kedua ada iddian, mengakui benarnya bahwa ini teh sholat teh diwajibkan, puasa teh diwajibkan tapi malas, gitu ya tadi ya. Nah, kalau ngaku benar, yang ketiga qabul, menerima. Iddian, qabul, menerima, tidak menolak. Contoh misalkan gini, yang paling gampang itu kalau sekarang mungkin ayat-ayat, kalau laki-laki agak ayat apa yang ditolak ya, yang nggak seneng gitu laki-laki. Apa? Kalau misalkan kita ya, pada umumnya aja kita ada nggak ayat yang misalkan nggak seneng gitu? Kayaknya laki-laki mah enggak ya. Contoh supaya gampang mah perempuan aja lah ya. Gini contohnya, kan dalam poligami itu ayat yang paling dibenci. Misalkan itu sebetulnya enggak ada itu poligami itu, enggak boleh itu. Nah berarti itu menolak. Kalau gini, misal saya yakin bahwa Allah membolehkan poligami. Aku yakin jelas ayatnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Iya yakin nih. Tapi saya itu bukan. Saya itu kasihan ke AA. Jangankan dua, saya sendiri saja banyak didolimi itu. Tidak adil. Saya sendiri, kata dia, saya sendiri banyak didolimi, boro-boro adil ate, saya sendiri baru nikahnya dengan saya itu tersakiti terus, apalagi dua. Nanti mah kalau dua nggak didolimi. Nah, misalkan gitu, jadi nggak boleh menolak intinya terhadap ayat apapun. Kalau dulu sahabat itu banyak yang menolak tentang jihad, karena jihad itu kan sampai nyawa kan, maka banyak aku mah enggak jihad, kenapa, aku banyak pekerjaan, aku ini keluarga gitu. Nah gitu, nah itu banyak dulu mah. Kalau sekarang kan nggak ada jihad lagi seperti dulu gitu ya, jadi kayaknya agak nggak terlalu banyak ditolak gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu, maka hati-hati ketika kita tidak bisa. Boleh gini alasannya, saya nggak menolak ayatnya, tapi saya itu orangnya lemah. Saya bukan Aisyah, saya bukan Khadijah. Hati saya itu hati perempuan yang orang Indonesia. Kalau disakiti itu bisa sakit, bisa gitu. Bisa gering nangtung ngalang layung gitu. Hati Fatimah. Oh. Nah itu jadi janganlah ayat apapun. Ya ulang lagi. Satu nutku mengucapkannya harus diucapkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan hanya lafaz, tetapi dengan hati. Tapi kalau yang nikahnya misalkan tadi karena nikah Islamnya karena nikah, kan belum tentu dengan hati.
Karena apa? Karena istri aja. Sehingga dia nggak peduli lah mau sholat, mau nggak apa gitu. Nah itu bisa jadi hanya syahadat syar'i namanya. Kenapa? Karena nutkunya, kemudian idnian pengakuannya enggak, dia lampang we. Kobonya apalagi? Bertanya Kak, kalau dalam perjalanan orang itu ada proses dia mau menjadi orang Islam ya, tapi belum kesampaian. Ya. Tapi ada saksinya. Ya. Andai kata dia meninggal kan, dia gimana? Dia sama sekali nggak bisa digolongkan sebagai muslim atau gimana? Kalau belum nutku, belum mengucapkan syahadat belum dianggap. Meskipun ada saksi bahwa dia sebetulnya mau terus kan? Kalau mau hanya mau mah belum masuk. Harus sampai nutku mengucapkan. Iya. Ya. Tuh. Jadi kalau belum mengucapkan itu, sayang nggak ya? Ada sekarang juga ada seseorang yang kayaknya ngerti tentang Islam gitu, tapi nggak mengucapkan syahadat gitu. Nah itu sayang sekali gitu ya. Belum dapat hidayah tuh. Ada laki-laki yang nggak mau Al-Quran sampai sekarang. Tadi kan Oh gitu. misalnya Ya. sahabat jihad. Kalau menurut saya sekarang itu nahi mungkar. Oh. Ya. Ya nahi Malu, tapi nahi mungkar berat. Nah tadi kembali lagi pada apakah dia nolak? Ya. Apakah dia nolak atau hanya malas? Pelaksanaan malas. Nah, kalau misalkan dikhawatirkannya ini enggak menerima ayat nahi munkar, itu bahaya. Gitu. Nah, berarti itu paling. Nah, minimal supaya mempertahankan iman, minimal dalam hati enggak senang. Kan gitu dalam hadis. Bagusnya dengan power, dengan kekuatan, dengan tangan. Minimal kan di hati. Itu sudah iman tetap. Kalau ada di hati, hanya yang bahayanya itu kata ulama kalau di dalam hati ge lempeng we. Nah, itu bahaya. Terpeduli gitu. Aida munkar ge sugan teu, aing mana nya. Tapi aduh sin bahaya. Nah, enggak gitu dalam hati misalkan itu bahaya. Kata Nabi kan kalau hati saya itu minimal gitu. Itu yang paling rendah. Kalau tidak ada, yang berarti nggak ada yang paling rendah-rendah aja imannya gitu. Nah yang keempatnya makrifat. Jadi kalau sudah kumpul 4, itu baru syahadatnya syahadat munjin. Keislamannya diakui itu, dunia dan akhirat. Kalau belum ada yang 4 tersebut, maka masih dianggap syahadatnya syahadat syar'i. Jadi artinya di dunia ya dia Islam karena sudah membaca syahadat. Inilah contoh konkretnya. Waktu Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali kan perang, dia dihabek sampai giginya copot. Kejar kan sedang perang sampai dia kejar-kejar nyumput. Pas mau ditebas syahadat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah. Dia syahadat. Ini mah melindungi diri gitu. Kenapa? Dia tahu bahwa ketika orang muslim tidak boleh membunuh orang muslim lagi kan. Tapi dia ya mah pasti aku tahu gelagatnya. Dia tidak Islam tapi dia hanya mengucapkan syahadat itu dibawakan oleh beliau ke Rasul. Ya Rasul ini gini, kata Rasul terus gimana? Ya dia syahadat tapi saya yakin syahadatnya itu karena takut dibunuh. Nges kepepet. Nabi apa yang dikatakan Nabi? Apakah kamu tahu hati orang itu? Gitu. Jadi tergantung hatinya. Nerima enggak gitu. Artinya ketika dia kalau dalam dohir gini, fahkum bidawahir, hukumi yang dohir. Dohirnya dia sudah syahadat, mungkin hatinya juga sudah syahadat. Maka udah. Hukumi yang dohir, dah hati makan kamu tidak tahu. Udah aja hukumi ini olehmu itu dia sudah Islam. Walaupun hatinya yang tahu hanya Allah, nanti dihukumi oleh Allah nanti di akhirat. Itu baru Islam. Nah, karena kalau nggak salah tuh Allah juga menegur orang Baduy ya, ketika bersyahadat, orang Baduy itu mengaku bahwa saya sudah beriman. Gitu, kan. Tapi perilakunya tidak beriman. Sama Allah tuh bukan beriman, kamu Muslim. Ya, gitu. Berarti imannya itu pernah membunuh orang munafik gitu. Ya, gitu. Karena bersyahadat gitu. Kondisinya di fitnah selingkuh. Iya. Dibunuh kan. Ya, betul. Nah, makanya
itulah mungkin salah satu yang harus kita tanamkan. Kalau syahadatnya sama, itu jangan. Walaupun misalkan pemahamannya beda apapun, tetap kita tidak boleh menghukumi. Berarti kalau gitu syahadat itu dipupuk ketika Ustaz sampai begini. Ya. Dipupuk dengan ibadah kita. Ya iyalah. Makanya tadi qabul dan idni'an. Kalau tidak ada qabul dan idni'an, bagaimana kita disebut syahadat munjin? Tuh klasifikasinya tuh syahadat munjin itu harus ada idni'an dan qabul. Idni'an itu kan menerima. Idni'an itu adalah mengaku. Qabul adalah menerima. Namanya menerima dan qabul ya otomatis melaksanakan gitu. Nah, ini yang paling penting ya dalam hukum kita. Nah, Oke. Nah, saya pernah bikin itu ya, bikin jurnal. Apakah seorang muslim harus bersyahadat lagi ketika dewasa? Kenapa? Nah, karena muslim itu kan harus dari hati. Ketika kita misalkan turun-temurun, apakah iya kita nyadar atau bukan nyadar ya? Menerima qabul tentang Islam itu sendiri. Apa jangan-jangan ini hanya turunan aja gitu. Warisan aja gitu. Nah, maka disitulah pentingnya kata ulama. Maka saya lebih baik kalau saya itu lebih baik ketika dewasa dikumpulkan. Maka saya anak-anak gitu. Ketika pas dewasa, pas head pertama dikumpulkanlah keluarga, disyahadatilah. Keluarga aja, paling keluarga dekat aja, disyahadatilah. Saya bertanya bahwa kita terangkan dulu keistimewaan Islam itu apa, agama yang benar itu bagaimana dan seterusnya, syahadat itu bagaimana dan seterusnya. Setelah gitu kita tanya, apakah misalkan ke anak ya, adek sekarang apakah mau menerima Islam secara tidak ada paksaan, bukan karena ayah, bukan karena ibu. Saya menerima. Kalau menerima konsekuensinya idni'an dan qabul, melaksanakan ini itu. Saya itu alhamdulillah tiga-tiganya gitu. Tapi saya sendiri oleh orang tua enggak gitu kan. Ya, tapi menerima. Nah, ini ulama gini, asal kita menerima ketika dewasa, menerima itu sudah cukup kata ulama. Sudah menerima, yakin tadi nutkunya iya, syahadatnya iya, nutku itu mengucapkan, tapi di luar sholat loh. Kan rukun Islam itu 5 ya. 1 apa? Syahadat 2. Nah, sholat itu ada syahadat nggak? Kewajiban sholat itu setelah syahadat. Ini dalam sholat ada syahadat. Itu bukan syarat jadi Islam, tapi syarat sah sholat, rukun sholat itu mah. Kan ada ajan jadi seajan kan? Kalau adan kan mau sholat, bukan mengislamkan, makanya niatnya. Meniloba alasan pisan. Hitungan bisa. Asalnya yang syahadat deui. Nya eta maksudna teh. Tanya sama Pak Haryanto. Ya makanya minimal kita menerima gitu aja. Dalam hati kita menerima bahwa Islam itu benar, bahwa enggak apa-apa, sekarang aja setelah kita gini menerima udah. Jadi nggak ada paksaan, bukan paksaan karena keturunan, bukan gitulah. Walaupun kita baru tahunya sekarang, ya kita sekarang menerima bahwa Islam itu benar. Poin nama kena lebih penting kan? Ya gitulah. Untuk itu kita harus ngaji. Nah, tapi dalam hadis apa?
Dalam hadis jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi niatkan ketika la ilaha illallah itu terakhirnya Muhammad Rasulullah itu syahadat. Jadi pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu syahadat. Gitu. Jadi syahadat enggak asyhadu alla ilaha illallah, bukan hanya itu, la ilaha illallah Muhammad itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Makanya para ulama ketika la ilaha illallah ke-100-nya ditutup dengan Muhammad Rasulullah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Karena syahadat. Enggak sah syahadatnya hanya satu. Maka disebut kalimah syahadat itu syahadatain. Jadi dua kalimah persaksian, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Konsekuensinya ketika kita idian dan qabul, maka laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul. Kalau kita hanya melaksanakan perintah Allah, belum melaksanakan perintah Rasul, berarti syahadatnya baru la ilaha illallah, belum Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang hanya wajib saja, itu syahadatnya baru setengah. Baru satu kalimat itu, bukan syahadatain, baru syahadah. Gitu. Termasuk apa? Giroh kita ya. Apa giroh? Semangat kita ketika melaksanakan sunnah dan wajib sama enggak, itu harus sama. Deh. Maka ketika zaman Nabi, ketika zaman sahabat enggak ada wajib, sunnah, makruh, enggak ada. Yang ada apa? Amar nahyi ada juga. Perintahan, larangan, hanya itu. Kalau syahadat yang keduanya tidak percaya, Ya. seperti orang Yahudi kan nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Berarti dia belum masuk Islam. Ya. Cuma la ilaha illallah. Ya, betul. Gitu. Dia harus kedua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Makanya syahadatain namanya. Agnostik. Gitu. Iya, sama sebetulnya gitu. Hanya tidak mengakui nabinya aja sih sebetulnya. Itu enggak sah gitu. Kalau zaman sekarang, kalau dulu ya ke nabinya kan. Kalau sekarang ya ke nabi gitu. Syahadat pertama yang la ilaha illallah itu kan mengandung Dua tauhid uluhiyah kan? ya uluhiyah, betul. Kalau yang Nabi Muhammad itu Muhammad Rasulullah. Itu oke. Syahadat itu kalau dilihat dari lapad itu ada dua. Satu syahadat apa? Uluhiyah, yang kedua syahadat syahadat Rasul. Syahadat apa? Syahadat uluhiyah, syahadat Rasul dilihat dari lapad. Kalau dilihat dari mana tadi? Ada syahadat syar'i, ada syahadat munjin. Kalau dari makna tuh. Jadi dari makna mah ada orang yang bersyahadat tapi kayak tadi hanya nikah atau karena takut. Itu di dunia harus dianggap Islam. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh apa, enggak boleh. Tapi di akhirat enggak bisa gitu. Makanya kan ada syaratnya. Gitu. Menurut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi itu ada 4. Itu tadi 1 nutku, 2 idni'an, 3 qabul, 4 ma'rifat. Itu harus ada semuanya. Idni'an itu mengaku, qabul itu menerima. Ngaku. Belum tentu menerima. Harus menerima. Kalau ukurannya itu maka si A jadi nggak begitu ekstrim sebenarnya ya. Iya, betul. Iya. Sebetulnya kalau melihat di situ mah enggak sih. Karena syahadat iya, sholat iya gitu kan. Puasa iya, haji iya gitu kan. Berarti yang menyimpangnya hanya syariat kan, bukan tauhidnya kan? Itu bisa jadi. Hanya ada tauhidnya. Tauhidnya apa? Maaf, bukan mengingkari, menyalahkan Allah bahwa Allah kesalahan mengangkat Nabi, salah pilih. Nah ini yang jadi tauhidnya. Iya, salah satunya. Terus yang mengingkari Quran. Oh iya. Nah, kan syahadatnya bukan syahadatain, tapi 3. Gitu. Syahadatnya kan jadi 3.
Sok coba syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ali imamullah, kan gitu. Nah, itu tauhidnya yang dikhawatirkannya. Kalau hanya syariat ya berarti kesalahan syariat. Tapi kalau tauhidnya sudah hati-hati gitu. Kita bersyahadat ke Rasul ya, Muhammad Rasulullah itu akal basar mengikuti sunnahnya. Iya, betul. Jadi yang disebut cinta terhadap Rasul itu yang syahadat itu mengikuti sunnahnya. Sunnahnya, cintanya kepada sunnah itu seperti cinta kita kepada wajib gitu lah. Harus sama. Dan seimbang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cintanya gitu. Nah, itu wajib oleh kita ajarkan kepada anak. Tauhid. Yang pertama yang diajarkan itu keimanan kepada anak. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ibadah. Itu wajib tuh. Orang tua mengajarkan kepada anak. Jangan merasa cukup sudah memberi nafkah dohir. Sekarang mulai, makanya sudah punya istri, sudah punya anak itu harus lebih semangat belajarnya itu sebetulnya. Karena banyak sekarang bagaimana ilmu tentang kewanitaan, bagaimana ilmu tentang anak-anak, kan gitu. Jadi kita ketika udah nikah itu justru mengurangan ngaji itu. Belajar itu seharusnya belajar lebih banyak. Punya cucu, bagaimana cucu gitu kan ilmunya beda gitu. Bisa dalam mendidik istri tadi. Nah kan sekarang mah kita ngaji, istri ngaji. Ya. Terus kita belajar ini, istri ingat ini, gitu sama aja. Minimal kita mengingatkan ketika dia enggak ngaji, Bu, ini waktunya ngaji. Ket gitu sudah lubar. Sama aja gurunya saya. Sa guru saya mulah ganggu. Lebih jago istri. Lo bedanya pas bab poligami pasti beda. Beda itu pasti beda. Pasti. Sekarang lagi milihan. Gurunya di YouTube, Bang. Oh iya tuh. Ya. Nah makanya kalau saya itu ada para syed khusus malam minggu biasanya dengan keluarga harus kumpul. Yang jauh yang di sana pakai video call. Setiap minggu malam minggu, ya keluarga. Itu harus ada. Pokoknya dimanapun pakai video call, gitu ya. Zoom gitu ya, bukan Zoom di HP gitu ya, di video bareng langsung ini, jadi interaksi ngobrol gitu kan, temu kangen juga gitu. Ya kalau saya, kenapa istri dan anak mau? Kenapa? Nganggap ustadz. Kalau kita, lah, nah itu aja masalahnya. Pas pas nerangkeun teh pas nerangkeun tentang misalkan tentang iman nya gitu. Is kacau gitu. Kacau. Nah gitu. Ya minimal gitu Pak Rasi, minimal nyuruh, minimal ketika ingin mengingatkan, bukan nyuruh, mengingatkan. Kalau nggak salah ini pengajian hari ini pengajian ya, kayak peperiheun bapak nggak bisa ngajar atau sok ngaji-ngaji di yang lain, mudah-mudahan itu ngalubarkeun karena dosa bapak tuh nggak cukup minimal gitu. Nya ieu sakantenan pang nyangakeun amplopna kitu atuh tuluy-keun MOU jelas. Juga nah gitu ya, assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah tang seureung bisa lieur padana. Subhanakallah.